Pancasila yang ada di Seantro wilayah Nusantara. Kembali lagi bertemu dengan saya Nida Satika, mahasiswa dari Institut Setiami Bekasi. Kali ini saya sedang berada di Cafe Janji Jiwa yang berlokasi di Kuala Lumpur. Saya akan mengajak para pemirsa berbincang-bincang tentang nilai-nilai Pancasila, terutama bagi persepsi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Kegiatan perbincangan tentang nilai-nilai Pancasila ini sebetulnya merupakan tugas dari salah satu mata kuliah pendidikan Pancasila dari kampus Setiami Bekasi. Pada semester ganjil tahun akademik 2020-2021 dengan dosen Bapak Haji Hafsul Nur Hadi MA. Kali ini kita akan berbincang dengan saudara dari Halo, nama saya Nisa. Saya mahasiswa dari Universitas Sibas, kampus sebagai masyarakat. Kak, Sore. boleh minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait tugas yang diberikan oleh dosen saya? Boleh. Baik, kita mulai untuk pertanyaannya ya Kak. Pernahkah Anda mendengar istilah Pancasila? Kapan pertama kali Anda mendengar istilah Pancasila itu? Pada waktu apa? Sebenarnya setiap orang pernah mendengar istilah Pancasila ya. Cuma untuk saya pribadi mungkin pertama kali dengar dan diajarkan itu pada waktu SD. Menurut pengetahuan Anda, apa sebenarnya pengertian secara umum arti Pancasila itu? Menurut saya pengertian umum Pancasila itu sebagai dasar negara ya. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia, kita telah mengenal bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Bisakah Anda menyebutkan sila-sila dalam Pancasila? Mohon sebutkan satu persatu secara berurutan. Bisa. Pancasila: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut perkiraan Anda, apakah ada kalangan masyarakat di sekitar Anda, maksudnya yang sering berhubungan dengan Anda, yang kurang memahami tentang nilai-nilai Pancasila? Boleh disebutkan contohnya? Sebenarnya untuk nilai-nilai Pancasila saya rasa 80% masyarakat Indonesia itu tahu dan paham makna dan nilai-nilai Pancasila itu. Cuma mungkin dalam penerapannya yang seringkali terlupakan dan terabaikan oleh kita semua. Seberapa pentingkah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu? Apa alasannya? Menurut saya sangat penting ya, karena nilai-nilai dalam Pancasila itu menyerap dari apa yang ada di masyarakat. Seperti yang kita ketahui, ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengakui bahwa negara Indonesia itu masyarakatnya adalah masyarakat yang berketuhanan. Terus kemanusiaan, kita selalu diajarkan untuk tolong menolong, gotong royong, musyawarah mufakat. Itu semua ada dalam Indonesia. Persatuan Indonesia tentunya untuk menjadi sebuah bangsa yang berdaulat, persatuan Indonesia itu sangat penting. Menurut pengamatan Anda nih ya, sekarang nih di kalangan masyarakat seperti ini, bagaimana penerapan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila di kalangan masyarakat sekarang? Apakah memudar? Apakah dia semakin meningkat? Tolong berikan gambaran menurut Anda. Menurut saya ya, penerapan nilai-nilai Pancasila seperti yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin masyarakat memahami makna Pancasila itu sendiri, tapi dalam penerapannya masih banyak yang lalai dan tidak menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Makanya saya berpendapat bahwa semakin hari semakin mengalami penurunan ya untuk kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Bisa kita ambil contoh musyawarah mufakat. Sekarang sudah jarang kita temui yang namanya diskusi musyawarah, karena seringkali dalam penyelesaian suatu masalah tuh kita ingin menang sendiri, tidak bisa menghargai pendapat orang lain gitu. Jadi musyawarah mufakat itu tidak bisa dilaksanakan gitu. Selain itu juga persatuan Indonesia. Di sini kita bisa lihat jelas pada waktu itu adalah kasus rasis terhadap Papua ya. Di situ sudah terlihat jelas bahwa tidak ada kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap nilai persatuan itu sendiri gitu. Baik. Bisakah Anda menyebutkan beberapa contoh kejadian yang di sekitar Anda yang menunjukkan bahwa terjadinya peristiwa itu adalah dikarenakan kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila?
Eh, Kalau misalnya Pancasila itu kan, nilai-nilai Pancasila itu tergantung pada diri sendiri. Apa yang kita lakukan itu tergantung dari apa yang kita inginkan, tergantung daripada pemikiran kita gitu. Menurut saya, kalau misalnya mereka memahami nilai-nilai Pancasila itu dan mempraktekkan untuk diri mereka sendiri, tentunya kasus-kasus itu tidak akan terjadi. Kalau kita sadar betul betapa pentingnya persatuan Indonesia bagi sebuah negara, pasti kita saling menghargai antar suku, ras, agama, sehingga kasus-kasus contoh seperti rasis tadi terhadap masyarakat Papua itu tidak akan terjadi. Seperti itu. Baik. Bagaimana caranya untuk warga Indonesia tuh sadar gitu, bagaimana caranya mengamalkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila tersebut? Itu balik lagi kepada diri sendiri ya. Tetap kita tuh harus paham seberapa penting nilai-nilai Pancasila itu. Selain itu perlunya ada pemahaman lagi, mungkin dari pemerintah atau dari kalangan pelajar, perlu adanya edukasi lagi, terutama bagi masyarakat yang mungkin kurang adanya nilai pendidikan terhadap kurang adanya pendidikan terhadap Pancasila, nilai-nilai Pancasila ya. Karena kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila juga kan diajarkan dalam dunia pendidikan gitu. Jadi saya rasa itu edukasi perlu, terus penerapan dari orang-orang yang sudah memahami, pengertian dari mereka itu sangat perlu untuk pengembangan diri masyarakat yang belum bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik. Apa saja nih langkah-langkah ya untuk saran Mbaknya agar warga negara Indonesia ini dapat hidup rukun, damai, sejahtera, adil, dan makmur? Langkah-langkahnya, pertama pasti kesadaran dari diri sendiri, kedua dukungan dari pemerintah, terus ketiga penerapan contoh-contoh, karena biasanya kita itu mencontoh apa yang ada di atas kita, mencontoh apa yang terlihat oleh mata kita gitu. Jika orang-orang misalnya contoh pejabat gitu, atau hakim-hakim atau apa bisa mengamalkan dengan tegas nilai-nilai Pancasila itu sendiri dan bisa membuat peraturan yang lebih tegas terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, mungkin kita juga semua itu bisa lebih menghargai nilai-nilai Pancasila itu. Jadi tergantung pada apa yang telah dipraktekkan, terus tergantung pada bagaimana pengaturannya itu tentang. Bagaimana gambaran secara umum di lingkungan Anda tentang kehidupan beragama? Secara umum dari apa yang saya lihat dan perhatikan, kita tetap menjalankan agama sesuai dengan keyakinan kita ya, tetap menjalankan kewajiban kita. Yang Islam ya saya masih suka lihat yang pergi ke masjid, terus kalau misalnya yang Kristen juga saya suka lihat mereka ke gereja gitu. Jadi menurut pengamatan saya mereka masih mengamalkan nilai-nilai dalam agamanya. Apa saja yang dianut di lingkungan sekitar Anda? Apakah mereka taat beribadah? Dalam lingkungan sekitar saya yang luas, mungkin ada Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Islam itu ada. Cuma masalah apakah mereka taat beragama, mungkin saya juga kurang tahu ya, karena mereka yang menjalankan masing-masing agamanya, dan saya rasa saya juga tidak berhak. Misalnya mereka tidak taat, saya juga tidak berhak untuk mengatur seperti itu. Yang penting kita saling menghargai antar sesama umat beragama. Baik. Di lingkungan Anda, apakah dapat terbina sikap saling menghormati dan kerjasama antar pemeluk agama? Kalau dari apa yang saya lihat dalam lingkungan umum saya, kita semua masih bekerja sama dengan baik. Seperti pembersihan selokan, kita masih gotong royong. Terus dalam penentuan apa itu juga kita masih gotong royong, tidak memandang dari suku mana, agama mana. Baik. Di lingkungan Anda, apakah pernah terjadi pemaksaan suatu orang gitu kepada orang lain untuk memeluk agamanya? Kalau secara umumnya, maksudnya yang terlihat selama ini sih tidak ada ya, kita saling menghormati aja antar sesama beragama. Cuma kalau untuk yang lain hal atau secara pribadi kita juga tidak tahu ya. Apakah di lingkungan Anda masih ada perlakuan orang yang semena-mena terhadap sesama manusia? Semena-mena terhadap sesama manusia kurang tahu ya kalau dari pribadi individu orang masing-masing gitu. Cuma kalau dari
keluarga saya pribadi, kita berusaha untuk saling menghargai dan menghormati. Apakah di lingkungan Anda masih ada orang yang membeda-bedakan melihat dari suku, ras, jenis kulit, agama, atau lainnya? Kita hidup berdampingan sih semuanya, mau kulit hitam, kulit putih, ras manapun, kita dalam lingkungan masih hidup berdampingan sejauh ini. Apa di lingkungan Anda sudah terbina hidup adil dan beradab? Adil dan beradab, mungkin keadilan itu memang sedikit susah ya untuk diterapkan, apalagi untuk pemuka-pemuka seperti keadilan RT, RW atau segala macamnya ya, karena memang pada dasarnya setiap manusia itu susah untuk bertindak adil. Bentar. Apakah di lingkungan Anda masyarakatnya siap hidup berkehidupan yang mementingkan keselamatan negara dan berbangsa? Gimana ya, mungkin sejauh ini ya kita tetap hidup rukun, menjalankan apa yang kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kita menaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah selagi itu baik untuk kita ya. Sejauh ini sih seperti itu. Di lingkungan masyarakat Anda, masyarakatnya sanggup rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara? Ya sejauh ini dari kasus-kasus yang saya lihat, kita sudah menunjukkan rela berkorban kita untuk negara ya. Contohnya kasus yang kemarin kita mengadakan demo karena dirasa apa yang dilakukan pemerintah itu dirasa akan merugikan masyarakat, berpotensi merugikan masyarakat gitu. Berarti kan kita rela berkorban untuk kepentingan negara kita, untuk tercapainya keadilan dalam negara ini. Kegiatan apa saja yang ada di lingkungan masyarakat Anda dalam menggambarkan cinta tanah air kepada bangsa negara Indonesia? Contoh yang selalu ada setiap tahunnya, pasti kita di lingkungan masyarakat itu merayakan ya, selalu ikut serta dalam merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Contohnya mengadakan lomba-lomba 17 Agustus, itu masih kita lakukan. Di lingkungan masyarakat Anda, apa saja contoh kegiatan menggambarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika? Ya itu tadi, kita saling menghargai antar suku dan agama gitu kan, tetap menjunjung persatuan Indonesia, berusaha menghindari konflik, terus berusaha menghindari crash antar suku, bangsa, agama. Baik, di lingkungan Anda apa masih ada orang yang memaksa kehendak kepada orang lain? Kalau itu mungkin ada ya, setiap orang kan punya karakter kepribadian masing-masing. Mungkin 1-2 dari apa yang kita lihat, yaitu karena kurangnya menerapkan nilai Pancasila itu sendiri gitu. Jadi keinginan untuk berkehendak sesuai kemauan hati, tidak mendengarkan pendapat orang lain itu ada, pasti ada. Contoh kegiatan musyawarah mufakat di lingkungan Anda? Di lingkungan saya setiap pemilihan RT dan RW tuh kita selalu secara musyawarah mufakat ya. Kayak kemarin contoh-contoh ini baru-baru ini dalam lingkungan saya itu ada pemilihan RW gitu, dimana dalam pemilihan RW itu ya semuanya turut aktif untuk memilih calon RW yang kepala rumah tangga, dan tetap calon-calon RW itu mengadakan kampanye secara aktif. Lingkungan Anda ada yang waktu musyawarah mufakat tapi tidak diliputi dengan semangat rasa kekeluargaan? Ya pernah ada pengalaman juga kan di lingkungan saya pemilihan RT, tapi karena tidak ada rasa semangat kekeluargaannya, mungkin banyak kalangan masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah tersebut gitu. Jadi hanya beberapa orang yang menentukan itu gitu, seperti itu, menentukan calon-calonnya. Apa reaksi masyarakat jika tidak ada warga yang tidak mau menerima musyawarah mufakat tersebut yang sudah disepakati oleh bersama? Ya karena kita udah kesepakatan bersama ya, mungkin kita lebih mengarahkan, maksudnya kayak lebih memberitahu gitu bahwa ini sudah keputusan bersama, kita harus bisa saling menghargai pendapat orang lain. Mungkin menurut saya selagi karena kan kita juga kan tidak berhak memaksakan kehendak kita kan terhadap orang lain. Jadi menurut saya selagi dia tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis dan melanggar hukum dan norma di lingkungan masyarakat sih, mungkin fine-fine aja.
Apakah di lingkungan masyarakat Anda ada yang suka melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum? Apa ya? Saya mungkin itu saya kurang tahu sih ya untuk merugikan kepentingan umum tuh seperti apa gitu. Apa yang dimasukkan dalam kepentingan umum gitu. Karena ya sejauh ini ya yang dijalankan itu ya sesuai dengan kepentingan kita sih. Di lingkungan Anda, apakah ada orang yang hidupnya boros atau mewah? Contohnya seperti apa? Boros atau mewah itu juga kita kurang tahu ya, karena kan itu pribadi dan masing-masing individu gitu. Apalagi masalah boros dan hidup mewah itu kan tergantung karakter setiap manusia, dan pandangan atau standarisasi tentang kemewahan itu kan berbeda-beda. Dari setiap pandangan manusia itu pasti berbeda-beda standarisasinya gitu. Jadi kita tidak bisa menentukan apa yang dilakukan orang ini termasuk ke dalam pemborosan dan hidup mewah atau tidak. Kalau menurut dia tidak. Baik. Apakah masyarakat di lingkungan Anda masih ada yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Ya, gotong royong masih ada. Kita beberapa kali kita membersihkan selokan bersama-sama karena sempat terjadi banjir waktu itu kan pada musim hujan, jadi kita membersihkan selokan bersama-sama itu sempat ada. Apakah masyarakat di lingkungan Anda suka bekerja keras untuk kemajuan yang merata? Itu gimana ya, mungkin sebagian masyarakat yang peduli terhadap lingkungan itu gitu, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada dilakukan itu, kenyamanan bersama, mungkin melakukan itu. Tapi dalam era modernisasi seperti ini pasti kan ada orang-orang yang memang ya sudah mementingkan dirinya sendiri, pasti ada. Jadi saya tidak bisa memastikan seluruhnya. Saran Anda agar masyarakat di Indonesia ini dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Ya, lebih menanamkan lagi rasa kekeluargaan gitu kan, sehingga kita bisa saling sharing, bisa saling berbagi gitu. Terus untuk pemerintah ya bisa saling mengedukasi tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri, terus menerapkan hukum yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Perlukah nilai-nilai Pancasila itu dimasyarakatkan lagi melalui kurikulum di sekolah dan kegiatan penataran di tengah masyarakat? Menurut saya itu perlu, sangat perlu, karena sebagian besar waktu kita juga kan ada di dalam lingkungan pendidikan gitu. Kita lingkungan pendidikan kita kayak wajibnya aja kan 12 tahun kan wajibnya. Jadi sebenarnya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan itu sangat penting, karena lewat pendidikan bisa membangun karakter kita, bisa membangun relasi kita, terus pertemanan kita, gitu, sikap kita itu penting. Tadi perbincangan kita tentang nilai-nilai Pancasila bersama dengan Saudara Anissa. Terima kasih telah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Serta saya meminta izin untuk mengupload video ini ke YouTube. Ya, terima kasih kembali. Saya sudah diberikan kesempatan untuk mendefinisikan pemikiran saya tentang nilai Pancasila sekaligus mewakili masyarakat setempat gitu. Untuk penguploadan video ya nggak apa-apa, saya izinkan. Baiklah, sampai berjumpa pada tayangan video berikutnya.